Shalom, jumpa lagi dalam Renungan Harian GKI Suluk Medan. Mari sebelum merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Berilah kami anugerah untuk menerima kebenaran-Mu dalam iman dan kasih, agar kami menaati kehendak-Mu dan senantiasa hidup bagi kemuliaan-Mu. Kami berdoa melalui Yesus Kristus Anak-Mu, Juru Selamat kami. Amin. Ya, sesuai dengan leksionari harian, bacaan kita hari ini diambil dari Mazmur 124, Yesaya 54 ayat 1 sampai 10, dan Matius 24 ayat 23 sampai 35. Dan yang menjadi nas kita adalah Matius 24 ayat 35. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Berpegang pada firman. Hari-hari ini banyak orang merasa seperti berada di tengah pusaran ketidakpastian. Kabar simpang siur berseliweran dan dunia maya menjadi ladang informasi yang sulit dibedakan antara kebenaran dan kebohongan. Tidak jarang kita menjadi cemas, ragu, dan kehilangan arah. Masa Advent yang seharusnya membawa pengharapan pun berubah menjadi masa kekhawatiran ketika fokus kita bukan pada Kristus, tapi pada hiruk-pikuk dunia. Di tengah situasi seperti itulah kita diajak kembali bertanya, kepada siapa kita menaruh kepercayaan hidup kita. Dalam bacaan Injil hari ini, Tuhan Yesus memperingatkan bahwa pada akhir zaman akan ada banyak krisis kebenaran. Nabi palsu dan Mesias palsu akan datang membawa kabar yang tampak meyakinkan, tetapi menyesatkan. Namun di balik semua itu ada satu kepastian, firman dan janji Kristus tidak akan pernah berlalu. Yesaya meneguhkan hal ini dengan gambaran kasih Tuhan yang tak tergoyahkan. Bahkan gunung dan bukit pun dapat bergoyang, tetapi kasih setianya tidak akan mundur selangkah pun dari umatnya. Mazmur 124 mengingatkan bahwa jika bukan Tuhan yang menyertai, kita pasti sudah binasa. Tetapi karena Dia bersama kita, kita terbebas dari jerat yang mengancam. Ketiga bacaan hari ini bersuara serempak di tengah krisis kebenaran dan terpaan badai kehidupan. Pegangan yang benar-benar kokoh hanyalah Tuhan dan firman-Nya. Karena itu sebagai umat yang sedang menanti kedatangan Tuhan, kita diajak untuk tidak menaruh harapan pada janji-janji manusia, popularitas tokoh rohani, atau fenomena rohani yang sensasional. Kita dipanggil untuk membiasakan diri tinggal dalam firman, membaca, merenungkan, percaya, hidup menurutinya. Kita perlu melatih kepekaan agar tidak mudah terguncang oleh isu dan ketakutan, tetapi tetap berpijak pada kepastian yang Tuhan berikan. Ketika firman Tuhan menjadi pusat, kita dapat menjalani hidup bukan dengan kecemasan, tetapi dengan pengharapan yang teguh. Sebab yang menuntun kita bukan gemerlap cahaya palsu dunia, melainkan terang Kristus yang tidak pernah padam. Ya, berbahagialah orang yang berpegang pada firman Tuhan, karena pengharapannya kokoh dan dia tidak akan dipermalukan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, mampukanlah kami untuk tetap berpegang pada firman Tuhan di tengah terpaan badai kehidupan dan juga di tengah krisis kebenaran. Biarlah dengan demikian pengharapan kami tetap kokoh. Kami tidak terbawa oleh arus ketidakpastian, tapi sungguh tetap hidup dalam kepastian yang Tuhan berikan. Ini doa kami ya Bapa, yang oleh Roh Kudus kami naikkan kepadamu dalam Yesus Kristus, Anak-Mu yang tunggal. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Tuhan memberkati. Shalom.